Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Subagja, NPM 10090316316. Saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019. Nah, latar belakang masalah. Di sini ada faktor-faktor pertumbuhan laba, besarnya perusahaan, umur perusahaan, tingkat leverage, tingkat penjualan, dan perubahan laba di masa lalu. Kemudian manfaat laba bertumbuh, memperkuat hubungan antara besarnya atau ukuran perusahaan dengan tingkatan laba yang diperoleh. Selanjutnya, pengaruh laba mempengaruhi keputusan investasi para investor yang akan menanamkan modalnya. Kemudian rasio keuangan sebagai sistem peringatan awal terhadap kemunduran kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi, secara teoritis dapat dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Berdasarkan penjelasan gambar, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara simultan dari pengaruh non-performing loan dan tingkat penjualan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini uji F sebagai berikut, yaitu dengan melihat hasil uji F pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari A, yaitu 0,001, lebih kecil dari 0,05 tingkat signifikansinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa NPL non-performing loan dan tingkat penjualan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Kemudian langsung masuk ke pembahasan hasil uji T. Nah, ini ada tabel hasil uji T. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh NPL terhadap pertumbuhan laba adalah sebesar 0,001. Lebih kecil dari nilai signifikansinya, yaitu 0,05, atau nilai T hitung min 4,046 lebih besar dari T table 2,07961, sehingga dapat disimpulkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Kemudian nilai signifikansi untuk pengaruh tingkat penjualan terhadap pertumbuhan laba adalah sebesar 0,9808, lebih kecil dibanding 0,05, atau nilai T hitung 0,117, lebih besar dari T tabel 2,07961, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat penjualan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil uji T, dapat disimpulkan bahwa NPL berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019 dengan arah negatif. Semakin tinggi NPL menjadikan pertumbuhan laba perusahaan perbankan lebih rendah atau turun, sedangkan tingkat penjualan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Masuk ke kesimpulan. Berdasarkan uji simultan diperoleh pengaruh signifikan secara bersama-sama NPL tingkat penjualan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semakin rendah non-performing loan dan semakin rendah tingkat penjualan akan meningkatkan pertumbuhan laba. NPL dan tingkat penjualan memberikan pengaruh sebesar 46% terhadap pertumbuhan laba, dan sisanya sebesar 54% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Yang kedua, dengan melihat hasil uji F pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih kecil daripada A, yaitu 0,001, lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Untuk perhitungannya itu 0,001 lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa non-performing loan dan tingkat penjualan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba.
Yang ketiga, berdasarkan uji T, NPL berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan BUMN sektor perbankan di Kota Bandung periode 2014 sampai 2019 dengan arah negatif. Semakin tinggi non-performing loan menjadikan pertumbuhan laba perusahaan BUMN sektor perbankan lebih rendah atau turun. Sedangkan tingkat penjualan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek untuk periode 2014 sampai 2019. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.